Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dengan NIM 240301020506 dari Prodi PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi nonlinier untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Matematika Ekonomi dan Bisnis kelas AK 102. Fungsi nonlinier merupakan hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang menghasilkan grafik berupa garis lengkung. Persamaan fungsi ini memiliki pangkat lebih dari satu, sehingga grafik yang dihasilkan bukan berupa garis lurus, melainkan kurva. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, fungsi nonlinier banyak digunakan untuk menggambarkan hubungan seperti fungsi permintaan, fungsi penawaran, serta keseimbangan pasar. Ketidaklinieran dalam bidang ekonomi dapat terjadi lewat berbagai bentuk. Contoh pertama diangkat dari masalah struktur biaya. Biaya total produksi akan meningkat jika output bertambah. Contoh persamaan nonlinier. Berikut merupakan contoh persamaan nonlinier. F dari X sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi atau min 6. F dari X sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 6. Yang ketiga, F dari X sama dengan 0,5 X pangkat 4 ditambah 0,25 X pangkat 3 ditambah 0,75 X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 4. Nah, pendekatan nonlinier memiliki banyak keunggulan, terutama dalam menjelaskan fenomena ekonomi seperti menganalisis permintaan, penawaran, produksi, biaya, dan pendapatan, serta lebih unggul dalam memprediksi pergerakan harga dan retur saham dalam investasi. Bentuk fungsi nonlinier, ada permintaan dan penawaran dapat berbentuk potongan lingkaran, elips, hiperbola, atau parabola. Dan fungsi permintaan dan penawaran kuadratik termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya mengenai analisis keseimbangan. Mohon maaf, selanjutnya mengenai analisis keseimbangan pasar. Meskipun nonlinier, keseimbangan pasar dianalisis dengan cara yang sama seperti dalam kasus linier, serta keseimbangan pasar ditentukan dengan persamaan QD sama dengan QS. Keseimbangan pasar merupakan QD sama dengan QS. QD yang berarti jumlah permintaan, QS merupakan jumlah penawaran, E merupakan titik keseimbangan, PE merupakan harga keseimbangan, dan QE merupakan jumlah keseimbangan. Persamaan nonlinier adalah persamaan yang tidak memenuhi karakteristik persamaan linier. Persamaan ini dapat berupa persamaan dengan pangkat lebih dari satu, contohnya X pangkat 2, atau persamaan yang melibatkan perkalian dua variabel, contohnya X, Y. Nah, dalam menyelesaikan persamaan nonlinier diperlukan pencarian akar-akar persamaan, yaitu nilai X yang memenuhi Fx sama dengan 0 pada persamaan Fx sama dengan 0. Berikut merupakan jenis parabola dalam fungsi non-linier. Ada parabola terbuka dan parabola tertutup. Jenis parabola dalam fungsi non-linier dapat berupa terbuka atau tertutup yang mempengaruhi analisis ekonomi. Fungsi kuadrat dalam fungsi non-linier. Yang pertama,
Titik puncak menentukan titik arah perubahan fungsi, naik ke turun, turun ke naik. Yang kedua, titik puncak adalah titik paling bawah atau dasar dari parabola. Yang ketiga, jika parabola terbuka ke atas, titik puncak tersebut dinamakan titik minimum. Selanjutnya, jika parabola terbuka ke bawah, titik puncak tersebut dinamakan titik maksimum. Berikut merupakan rumus titik puncak dan rumus titik potong. Untuk contoh soalnya, jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 16 min Q pangkat 2 atau minus Q pangkat 2, gambarkanlah fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Nah, berikut merupakan penyelesaiannya. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 16. Jadi kita menghitung dulu titik potong dengan sumbu P. Saat Q sama dengan 0, maka P sama dengan 16 dikurangi 0 pangkat 2 menghasilkan 16. Sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,16. Yang kedua, kita menentukan titik potong dari sumbu Q atau kuantitas. Saat P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 min Q 20. Maka 16 dikurangi Q pangkat 2. Q pangkat 2 sama dengan 16 Q pangkat 2. Jadi 16 Q menghasilkan nilai 4 Q atau menghasilkan nilai 4 dan minus 4. Sehingga titik potong dalam sumbu Q adalah 4 dan min 4. Nah, dalam konteks ekonomi, Q sama dengan min 4 itu tidak relevan, tetapi tetap diperlihatkan dalam grafik untuk menunjukkan simetri fungsi, begitu. Selanjutnya, menentukan titik tambahan untuk membantu menggambarkan kurva. Nah, misalnya, jika Q sama dengan 3Q, jadi Q itu dimisahkan menjadi 3 ya. K, P sama dengan 16 dikurangi 32 menghasilkan 16, dikurangi 9 menghasilkan 7P. Jadi 16 dikurangi 3 pangkat 2 menghasilkan 16 dikurangi 9 menghasilkan 7. Jadi maka titik potong tambahannya adalah 3 dan 7. Nah, berikut grafiknya. Nah, bentuk kurvanya itu, grafik ini berbentuk parabola terbalik karena persamaan V sama dengan 16 dikurangi Q pangkat 2, P sama dengan 16 dikurangi Q pangkat 2. Memiliki suku Q2 dan Q pangkat 2 dengan koefisien negatif. Nah, ini juga menunjukkan bahwa harga P menurun seiring bertambahnya kuantitas Q. Titik potong, mohon maaf, titik-titik penting dalam grafik. Yang pertama, titik tertinggi atau maksimum, yaitu 0,16, yaitu saat kuantitas Q sama dengan 0. Harga mencapai nilai maksimum atau nilai maksimal itu 16. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Q, yaitu 4,0 dan min 4,0. Menunjukkan bahwa harga 0 ketika jumlah barang mencapai 4 unit. Serta titik tambahan 3 dan 7 menunjukkan pola penurunan harga saat jumlah barang meningkat. Nah, untuk interpretasi ekonomi, fungsi ini menggambarkan hukum permintaan, yaitu harga turun ketika kuantitas meningkat. Harga tertinggi terjadi saat tidak ada barang yang diminta. Nah, saat harga mendekati 0,
Jumlah barang yang diminta mencapai batas maksimum, yaitu 4 unit. Diberikan penjelasan juga bahwa sumbu yang vertikal itu atau yang T merupakan mewakili harga barang, serta untuk sumbu horizontal Q mewakili jumlah barang yang diminta. Jadi, grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan dalam bentuk fungsi kuadratik. Semakin tinggi harga, semakin sedikit kuantitas yang diminta, sesuai dengan konsep dasar permintaan dalam ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.